Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat Bapak Ibu guru, kali ini saya akan mereview update aplikasi perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka All in One ya. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk satu lembaga yang di dalamnya terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 lembaga sekolah dasar ya. Jadi semua mata pelajaran sudah include di kelas 1 sampai kelas 6 ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu guru, kita langsung login. Ya, baik, ini tampilannya untuk aplikasi All in One perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka SD ya. Yang di sini sudah include semua mata pelajaran ya, mulai dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPAS, pendidikan jasmani, seni rupa dan seni musik, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi nanti isinya juga berbeda-beda ya. Jadi nanti ketika kita tombol kelas 1 kemudian mata pelajaran PAI, maka akan hasilnya berbeda. Atau untuk dicetak ini nanti hasilnya ya berbeda-beda ya. Seperti biasanya ya, saya perkenalkan dulu ya menu-menu yang ada di aplikasi ini ya. Menu home ini merupakan menu yang menyediakan ya profil sekolah ya. Nanti ini bisa diisi, bisa diedit ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah ya, mulai dari nama lembaga sampai dengan logonya, kepala sekolahnya dan seterusnya. Kemudian ini juga nanti bisa diedit ya, disesuaikan dengan kebutuhan ATP-nya ya. Kebetulan ATP-nya ini ada kelas ya, 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian ada PKN kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, ini juga bisa disesuaikan, diedit ya sesuai dengan kebutuhan ya sekolah ya. Barangkali nanti kurang sesuai atau perlu direvisi. Kemudian ada modul ya. Modul ini berisi terkait dengan elemen, kompetensi awal, sarana prasarana, model pembelajarannya, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian target pesertanya, kemudian tujuan pembelajaran ya, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik dan kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran. Ini adalah modul yang ya harus memiliki unsur-unsur yang sudah saya jelaskan tadi isinya ya. Kemudian ada RPE ya. RPE ini digunakan untuk mengolah rencana pekan efektif ya. Di sini ini terdiri dari 2 semester, semester 1 dan semester 2. Misalnya bulan Juli sampai dengan bulan Desember itu ya alokasinya waktunya berapa, terus kemudian kegiatannya apa di sini. Kemudian semester 2 ini bulan Januari sampai dengan bulan Juni ya kan. Kemudian alokasinya waktunya ini diisi, kemudian kegiatannya apa, jumlahnya berapa, nanti otomatis. Kemudian kegiatan cadangan ini biasanya berupa ya, ulang-ulangan harian, penilaian akhir, remedial dan seterusnya, dan cadangan ini juga bisa diisi alokasi waktunya. Ini untuk mengisi RPE di waktu ini. Kemudian kegiatan inti ini digunakan untuk ya mengisi modul. Modulnya ini bisa diisi, di copy paste di sini sehingga nanti ya bisa tampil dicetak di modul ya. Kebetulan modul ini juga bisa diisi ya, ada kegiatan 1, kegiatan 2 dan seterusnya. Kemudian ada CP
CP ini juga bisa disesuaikan ya, di entry jika nanti dibutuhkan atau memang direvisi ya. Ini kelas 1 sampai dengan kelas 6 semua mata pelajaran yang sudah saya sebutkan, kemudian juga elemen juga demikian sama, kelas 1 sampai dengan kelas 6 semua mata pelajaran. Kemudian isi modul ini berupa pendahuluan ya, absensi, menyampaikan motivasi, ini biasanya terkait isinya di dalamnya kegiatan modul. Kemudian ada penutup ya, yang artinya kegiatan rutinitas ini biasa kita lakukan, ini diisi di sini ya. Kemudian ada kondisi awal, sarana prasarana, modul pembelajaran, profil pembelajaran, seterusnya sampai pertanyaan pemantik. Kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada siswa ya. Siswa ini juga bisa diisi sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya ini siswa kelas 1 misalnya ya, ini diisi, kemudian nanti disimpan ya, jangan lupa disimpan ya. Kemudian ini mata pelajarnya apa, pendidikan agama Islam, ini diisi di sini ya. Misalnya NIS-nya 1 2 3 1 2 4 1 25 misalnya, ini SN-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya seperti 1 2 3 4 5 6 7 9 misalnya, seterusnya ini diisi. Misalnya ini diisi siapa namanya, Andi, Budi, kemudian ini ada Joni ya, ini laki-laki semuanya, laki-laki. Tempat lahirnya juga diisi, kemudian tanggalnya juga diisi, jangan lupa pilih yang gitu, kemudian di save ya. Ini untuk pendidikan agama dan budi pekerti, sehingga nanti ketika kita cetak di absensi siswa ini nanti akan secara otomatis keluar namanya di sini ya. Ketika kita memilih misalnya ini kelas 1 ya kan, kemudian mata pelajarannya PPKN karena kita belum mengisi datanya siswanya, maka ketika kita cetak absensi maka akan hasilnya kosong seperti ini, harus diisi dulu. Jadi ini on all in one, artinya satu aplikasi untuk semua mata pelajaran dan kelas dalam lembaga sekolah dasar ya. Kemudian ada isi KKTP juga demikian ya, isi KKTP misalnya di semester 1 kita isikan ya 80, kemudian di sini kita isikan 86, kemudian di sini kita isikan 78, kita isikan 90 misalnya ya. Ini nanti kita sesuaikan, misalnya mapelnya pendidikan agama Islam kelas 1, maka secara otomatis nanti akan muncul ya, muncul di cetak di KKM ya. Misalnya kita lihat, oh bentar, ini kita setting dulu ya, pendidikan agamanya ya kelas 1, berarti nanti akan keluar ya. Kita lihat, nah ini 80, 86, 78, 90, nanti nilainya seperti ini, dan keterangannya apa ya, seperti itu ya. Kemudian isi promes juga demikian ya. Misalnya ini kita isi 3, misalnya kita ini isi 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3 ya, dan seterusnya ya. Ini juga berlaku untuk seluruh mata pelajaran ya, sesuai yang kita butuhkan. Misalnya kita pilih pendidikan agama ya kelas 1 ya, maka promesnya atau prosennya yang keluar di semester 1 ini juga akan sama
akan keluar di sini ya. Ketika kita memilih kelas 1 mata pelajaran PPKN ya, prosemnya, maka secara otomatis tidak akan muncul tampil karena kita belum mengisi ya. Di situ Bapak Ibu guru ya. Nih, ketika kita ingin mengisi kita harus pilih mata pelajarannya. PPKN kelas 1 ini baru nanti kita isi di sini, baru nanti akan muncul, kita pilih. Ini caranya tombol navigasi untuk memilih mapel dan kelas. Ini ingat-ingat Bapak Ibu ya, ini bisa kita perlebar, diperkecil dan seterusnya ya. Kemudian nilai ini juga sama, ini nilainya juga bisa kita isikan, misalnya tujuan pembelajaran 1 ya, nilainya 78, misalnya 79, ini 90, ini 88 ya. Ini ketika kita ya cetak di nilai ya, ini akan keluar. Kebetulan ini tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Karena yang kita setting ini adalah mata pelajaran PPKN, padahal yang kita isikan nilainya tadi adalah di mata pelajaran PAI. Jadi harus kita setting dulu, baru ini keluar nilainya ya. Nah, ini tadi nilainya ya. Kemudian juga kita bisa mengisi jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran ini juga lengkap. Kemudian ada lampiran ya, lampiran-lampiran yang terkait dengan hal-hal yang penting yang perlu kita isi di sini tidak apa-apa. Istilah-istilah yang sering kita baca ya, kita ketahui ya, dalam kurikulum K13 ini di sini sudah ada semuanya. Kemudian ada ya tombol atau master yang di sini bisa kita tambahkan untuk mengisi ya mata pelajaran. Ya, di sini ketika kita ingin menambah mata pelajaran agar muncul di menu ini ya, tombol ini, maka kita harus isi di sini ya. Kemudian nama gurunya siapa saja ya, ketika ingin muncul gurunya di sini kita tinggal pilih saja. Nah, ini nama penyusunnya. Nah, ini kan nah, ini kemudian tahunnya juga kita bisa tambahkan di sini ya, sehingga nanti akan muncul tahunnya di sini. Nah, ini oke. Kemudian ini tombol yang di atas ini adalah tombol yang digunakan untuk menginput ya, mengentry data rutinitas ya Bapak Ibu guru semuanya ya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semua mapel ya. Jadi ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu guru sesuai dengan mapelnya nanti, sehingga ya bisa sinkron ya. Kemudian tombol yang di bawah ini di bawah, di samping ini, samping kiri ini adalah tombol fungsinya untuk mencetak data yang sudah kita entrikan di tombol yang di atas ini, input data ini. Ada cover, ada ATP, ada prota, prosem, ada KTP, alokasi waktu, pemetaan kompetisi, penetapan jurnal, agenda ya, alokasi, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian analisis kompetensi, ada analisis standar kompetensi dan seterusnya, absensi, jadwal guru, kalender A, kalender B, nilai modul dan seterusnya sampai dengan lampiran. Jadi ini tombol ini bisa kita nanti bisa kita cetak langsung menggunakan printer, atau kita simpan dulu dalam bentuk PDF lembar kerja ya, sehingga kita nanti bisa menyesuaikan, barangkali ada yang perlu direvisi ya. Misalnya cetak cover ya, setelah kita men-setting ini semuanya, misalnya kita pilih ya mata pelajarannya PAI, kita tombol cover ini, nah sehingga mencetak. Nah ini tampilan ini artinya apa? Untuk menyimpan ke format file PDF ya, sehingga nanti ini bisa kita gunakan untuk apa ya, untuk melihat di lembar
PDF atau file PDF. Nah ini barangkali ini langsung kita ingin mencetaknya lewat printer, berarti ini nanti di tombol cancel aja ya, tinggal Ctrl P, nah, akan keluar ini, kemudian akan kita print ya. Kemudian ada ATP, nah, ATP seperti biasanya ATP ini nanti juga bisa kita ya, sekali lagi kita bisa kita simpan ke dalam bentuk PDF ini ya, atau silabus namanya ya. Ini kita lihat, nah bentuknya seperti ini. Jadi ada fase ya, fasenya kalau kelas 1 itu fase ya A ya. Kalau kelas 3 coba kita lihat, kalau kelas 3 itu fasenya B mestinya, ATP ya. Berubah apa enggak? Nah, ya kan? Fasenya fase B berubah ya. Sedangkan untuk kelas 5 mestinya fasenya fase C. Nah, coba kita lihat ATP-nya. Oke. Nah, fase C jadi berubah ya. Misalnya kita pilih mata pelajaran apa? Mata pelajarannya adalah, coba bahasa Indonesia misalnya, coba kita random bahasa Indonesia kelas 5 ya, kita cetak ATP-nya. Nah, ini fase C, memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi benar sesuai dengan tujuan konteks sosial peserta didik ya, minat terhadap teks dan seterusnya. Capaian elemennya, nah ini menyimak, membaca, memirsa dan seterusnya ya. Ini bisa kita cetak seperti ini bentuknya ya, ini sip, mantap, komplit ya. Jadi ini semuanya sudah include kelas 1 dan kelas 6, semua mapel pelajaran tinggal cetak ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian ada prosem, ada prota dulu, prota bentuknya seperti apa? Seperti ini ya, prota. Ini prota program tahunan ya. Ini bisa kita cetak bentuknya seperti ini Bapak Ibu guru. Kemudian ada prosem ini dibagi menjadi 2 semester 1 dan semester 2. Karena apa? Bulannya berbeda. Kalau semester 1 ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bulan Juli sampai dengan Desember ya, jadi nanti akan tinggal nyetak aja. Sedangkan kalau semester 2 tinggal cetak saja semester 2. Nah, ini semester 2 bulan Januari kan. Nah, sudah muncul. Nah, kemudian ada KKTP ya, nah, KTP-nya seperti ini nih Bapak Ibu guru, tinggal cetak. Kemudian ada alokasi waktu, nah, alokasinya waktunya seperti ini, atau RPE ya. RPE-nya ini dibagi menjadi 2 semester ya, setelah kita menginput akan masuk ya secara otomatis ya. Jadi ada perhitungan jam efektif ya dan minggu tidak efektif ya. Kemudian distribusi alokasi waktunya ini seperti ini. Ini tinggal ya cetak saja, sudah otomatis ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini oke, sip. Kemudian ada pemetaan kompetensi ya, seperti ini pemetaan kompetensi. Kemudian ada penetapan ya, indikator capaian kompetensi dan seterusnya di sini ya. Kemudian ada jurnal guru ya, ini jurnal guru ya, bisa dicetak langsung. Kemudian ada agenda guru ya, ini juga diisi jurnal agenda gurunya, tanggal berapa, kesan-kesan kepala sekolah dan ditantangkan kepala sekolah. Kemudian analisis kompetensi seperti ini, keterkaitan CP dan TP dan KKTP ya, maksudnya seperti itu ya, tinggal diisi aja. Kemudian ada
analisis capaian. Ya, ini seperti ini, semester 1 semester 2 capaiannya seperti apa, nanti tinggal centang-centang saja Bapak Ibu Guru. Kemudian ada apa ini, analisis standar kompetensi lulusan. Ya, ini kegiatan pembelajarannya, penilaiannya ini disesuaikan nanti. Kemudian ada absensi tadi sudah ya, ini kita pilih dulu karena kosong di mata pelajaran Indonesia, berarti ini harus kita isi ke PAI, kelasnya kelas 1 baru nanti akan muncul, karena kita belum mengisi data siswanya lah, ini baru muncul. Kemudian ada jadwal guru ya, ini Bapak Ibu Guru, jadwal guru mengajar, ini bisa dicetak juga. Kemudian ada kalender, kalender pendidikan, jangan lupa Bapak Ibu ya, ini juga tinggal cetak dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian ada kalender versi yang B, ini biasanya seperti ini ya, modelnya menyamping ya, ini juga bisa diedit dan disesuaikan ya. Ini sudah ada hari besar nasional dan kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian ada penilaian ya, ini penilaiannya ini sudah dikonversi formatnya ke kurikulum merdeka ya, jadi ada ya formatif dan sumatif dan penilaian sumatif akhir semester Bapak Ibu Guru. Kemudian ada modul ya, ini juga bisa dicetak modulnya lah, ini ya, modul ajar, ini yang versi terbaru ya, ini juga bisa disesuaikan nanti ya. Kemudian ini ada cetak modul ya dari versi luar ya, ini bisa dimasukkan ya, ya modul 1, 2 sampai dengan 10 seterusnya. Kemudian ada penilaian ya, ini juga ya, bisa kita cetak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada refleksi, refleksinya seperti ini biasanya ya, berupa ya kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ya, apa kesan dan kesan tentang materi pembelajaran, materi apa yang sudah kalian pahami, misalnya bagaimana yang belum kalian pahami dan seterusnya. Ini refleksi grup juga. Kemudian lampiran ya, lampiran ini nanti juga bisa kita isi, kebetulan masih kosong ya. Jadi ini Bapak Ibu Guru ya, review update ya, aplikasi perangkat pembelajaran all-in-one untuk jenjang sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai dengan 6 ya, semua mapel yang sudah include ya. Jadi satu aplikasi ya, isinya sudah semua perangkat pembelajaran mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semua mapel ya. Dan inilah perangkat aplikasi perangkat pembelajaran update terbaru, mudah-mudahan menjadi referensi dan bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.